Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan belajar tentang misi Allah pada hari ini. Dan secara khusus di dalam sekolah teologi yang saya ikuti tahun 90-an di Singapura, di dalam kelas misi dipertanyakan satu pertanyaan sangat penting. Di ayat mana sebenarnya Tuhan memanggil manusia untuk bermisi? Di saat mana sebenarnya Tuhan memulai misinya? Dan pada waktu itu sulit sekali orang untuk betul-betul dengan jelas menyampaikan. Ada yang bilang dari Matius 28, ada yang bilang Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, lalu ada yang juga bilang Kejadian pasalnya yang ke-12 waktu Tuhan memanggil Abraham begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti betul-betul, maka kita melihat dengan sangat jelas bahwa misi Allah itu dimulai sejak Kejadian pasal 1, di mana pada saat itulah dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di saat dia memulai ciptaannya, disitulah dimulainya misi Allah. Karena sebenarnya sebelum penciptaan, Allah Tritunggal sudah merencanakan misi itu. Kalau kita mau melihat sejenak, maka kita bisa lari kepada kitab Efesus pasal yang pertama. Saya ingin mengajak kita melihat sejenak. Efesus pertama ayat 9-10 berkata, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula dikatakan. Kata dari semula itu yaitu sama dengan ayat 4 dan ayat 5, before creation, ya. Telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi ini adalah merupakan hal yang merupakan master plan of God, ya. Jadi merupakan master plan daripada misi Allah sebelum dunia diciptakan. Bahwa semua akan dibawa kepada Kristus Yesus yang akan menjadi kepala atas segala sesuatu. Nah, setelah dia merancang, Allah Tritunggal merancang misinya, maka dimulailah misi itu melalui penciptaan Kejadian 1 ayat yang pertama. Bapak Christopher Wright sebagai seorang teolog pengganti daripada Bapak John Stott, teolog terkenal dari Inggris, mengatakan bahwa pada waktu meneliti, menelusuri, akhirnya mengalami betul-betul sebenarnya Allah memulai misi di dalam masa dia menciptakan. Dan sebenarnya jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah merupakan misi Allah yang dituliskan untuk dimengerti oleh manusia. Maka sebenarnya Alkitab itu adalah perjalanan misi Allah. Dan itulah sebabnya untuk memahami misi Allah dengan baik, kita perlu sekali memahami yang namanya metanarasi Alkitab. Meta itu adalah sesuatu yang besar. Jadi karya besar Allah yang dirancang oleh Allah yang dipaparkan lewat firman Allah. Apa yang sebenarnya Allah ingin kerjakan dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat ya daripada metanarasi daripada misi Allah, maka kita akan memperhatikan ada 4 story yang jelas yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Bagian yang pertama, perhatikan bahwa kita mulai dengan creation. Jadi di dalam story-nya Tuhan, dia melakukan penciptaan seperti yang dirancang sebelum dunia dijadikan. Dia menciptakan langit bumi, terang dan gelap, lalu dipisahkan, dan selanjutnya sampai kepada yang terakhir, yaitu manusia diciptakan sebagai menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita memperhatikan, kita perlu betul-betul melihat sebagai seorang mau melakukan misi Allah, kita harus melihat kepada pemula, perancang daripada misi, agar kita melakukan misi Allah di gereja, dimanapun, itu memang melakukannya sesuai dengan apa yang Allah rancang.
Jangan-jangan misi yang kita kerjakan, kita lakukan berbagai hal, tapi ternyata itu bukan rancangan Allah. Karena sebenarnya misi tidak pernah dimulai dari hati manusia, tapi misi dimulai dari hati Allah yang mengasihi ciptaannya, mengasihi seluruh dunia ini. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu creation atau penciptaan. Di mana Allah menciptakan segala sesuatu tadi yang saya sampaikan, semua ini di dalam anugerah daripada Tuhan. Semua ini dibuat oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan sekarang membaca Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-31 kita lihat. Dalam Kejadian pertama ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi Allah menciptakan semua dari mulai langit, bumi, dan segala sesuatu sampai kepada manusia itu dikatakan dievaluasi sungguh amat baik. Atau juga kita bisa menyampaikan itu dilakukan dengan menciptakan shalom, sejahtera, semua di dalam ordernya, begitu. Segala sesuatu berjalan di dalam tatanan alam yang Tuhan ciptakan. Maka kalau kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bicara tentang kejatuhan, shalom dirusak oleh dosa. Ya, lalu yang ketiga adalah penebusan. Bagaimana pembaharuan shalom dilakukan melalui salib Kristus. Dan yang keempat, penyempurnaan, yaitu kembali hidup dalam shalom Allah. Kita akan membahas ini satu persatu di dalamnya. Kita melihat tentang penciptaan. Apa yang kita lihat dan perhatikan di sini bahwa Allah Tritunggal yang berelasi satu dengan yang lainnya secara erat, dia di dalam kekekalannya itu menciptakan dunia dengan pola yang demikian ini. Di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Jadi Kejadian pasal 1 itu digambarkan keseluruhan penciptaan. Tetapi Kejadian 2 dia masuk secara detail menciptakan manusia dan sebagainya. Dan manusia sebenarnya diciptakan atau seluruhnya diciptakan itu di dalam suatu relasi sama seperti Bapa berelasi dengan anak, anak berelasi dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal sejak kekekalan berelasi satu dengan yang lain. Sehingga sebenarnya waktu Allah menciptakan seluruh dunia ini diciptakan di dalam relasi. Kita lihat gambar ini bahwa Allah menciptakan manusia berelasi dengan Allah. Jadi manusia diciptakan punya suatu persekutuan dengan Allah. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa tiap-tiap hari bertemu Allah, berbincang-bincang, bersekutu bersama-sama. Inilah hakikat hidup manusia, yaitu diciptakan untuk boleh berelasi dan memuliakan Allah. Yang kedua, manusia tidak hanya diciptakan untuk berelasi dengan Allah, melainkan manusia juga diciptakan berelasi dengan dirinya sendiri. Dia mengenal dirinya dengan benar, dengan baik. Lalu Allah menciptakan manusia itu dengan berelasi dengan sesamanya, baik pria maupun wanita. Dan yang terakhir kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia juga berelasi dengan seluruh ciptaan. Nah, relasi ini adalah pembangunan bagian kehidupan, di mana justru berfungsi ya supaya seluruhnya ini mengalami suatu shalom atau di dalam ordernya Allah, di mana terjadi saling membutuhkan. Kita membutuhkan ciptaan-ciptaan juga membutuhkan kita. Nanti kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya manusia itu diciptakannya menarik sekali, yaitu diciptakan segambar dengan Allah. Ya. Peristiwa Allah ini, ya, misi Allah ini dimulai dari penciptaan, Kejadian pasal 1. Jadi bukan dimulai dari kejatuhan. Banyak orang seringkali menganggap bahwa misi Allah dimulai daripada waktu manusia jatuh dalam dosa baru Allah bermisi. Ya. Maka muncullah baru dinyatakan adanya Kristus untuk menebus dosa. Tidak demikian. Melainkan misi Allah dimulai dari penciptaan. Kalau kita tidak mulai dari penciptaan, kita tidak akan pernah memahami konsep Allah yang pertama
apa yang dia ciptakan, shalom yang dia jadikan, relasi yang dia bangun di dalam kehidupan manusia dengan segala ciptaannya. Tetapi juga misi Allah diakhiri nanti dengan juga ciptaan baru, di mana Wahyu 21, ayat 1, ayat 2, di mana akan terjadi langit baru, bumi baru di sana. Jadi kita melihat di sini bahwa misi Allah dimulai dengan penciptaan dan diakhiri dengan ciptaan baru itu. Ya, maka kita memperhatikan bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Ya. Waktu dia menciptakan itu, dia bukan hanya habis menciptakan seperti kaum deisme mengatakan bahwa Allah itu setelah menciptakan meninggalkan ciptaannya. Seperti orang pembuat jam, setelah membuat jam maka masing-masing jam itu ada di tangan kita, tidak perlu ada penciptanya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Justru Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu Allah menciptakan, Allah juga yang peduli memelihara seluruh ciptaannya. Makanya kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat 26 sampai 28 daripada Kejadian pasal 1, mari kita membacanya, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, perhatikan itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam hal ini, yaitu dikatakan dengan sangat jelas, manusia diciptakan segambar dengan Allah, itu diberi misi oleh Allah, yaitu manusia diberikan kuasa, ya, dikatakan taklukkanlah dan berkuasalah, tapi tujuannya bukan untuk memperbudak ciptaan, melainkan memelihara ciptaannya. Inilah mandat atau perintah misi Allah yang pertama bagi manusia. Ya, sebelum manusia jatuh di dalam dosa dari awal, Allah sudah mempunyai panggilan jelas pada sebelum manusia, yaitu bagaimana dia harus memelihara dunia ini. Kalau kita lihat juga di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, maka di dalam Kejadian 2 ayat 15, pada waktu di sana terjadi, di mana Adam dan Hawa berada di Taman Eden, maka yang terjadi di situ justru dikatakan oleh Allah ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lagi-lagi kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya ditempatkan bukan hanya untuk tinggal, tetapi punya panggilan yang sangat jelas, yaitu di mana manusia sebenarnya dipanggil untuk betul-betul melakukan yang namanya pemeliharaan atas ciptaan. Inilah yang perlu kita betul-betul pahami di dalam kita mengerti akan misi Allah. Sehingga dari awal pun, Allah tidak hanya mengajak kita konsentrasi hanya untuk memperhatikan manusia, tetapi seluruh ciptaan. Karena apa? Kita juga punya ketergantungan kepada ciptaan Allah yang lainnya. Maka kita diberikan otoritas besar oleh Allah untuk berkuasa dan memeliharanya. Kita lanjutkan. Maka pada waktu manusia diciptakan segambar dengan Allah, itu dimaksud adalah manusia berkarya sama seperti Allah. Yaitu Allah adalah Allah yang berkarya. Allah mencipta, Allah memelihara ciptaan. Dan pada waktu Allah memelihara ciptaan, itulah manusia diangkat dan dijadikan segambar dengan Allah untuk melakukan hal yang sama, memelihara segala ciptaan Allah di tengah di dunia ini. Di dalam Allah itu terdapat identitas diri kita. Sehingga bekerja bukan untuk mencari identitas atau kelayakan. Tetapi karena dia sudah memberi kita identitas segambar dengan Allah itu. Itulah identitas. Itulah harga diri yang paling mulia dari seluruh ciptaan. Maka dengan harga diri atau identitas yang jelas inilah kita dipakai untuk memelihara seluruh ciptaan. Jadi bekerja itu bukanlah kutukan karena dosa.
Banyak orang mengatakan, waduh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita harus bekerja berat sekali. Tidak, salah kalau kita berkata bekerja itu adalah merupakan kutukan. Melainkan bekerja dari awal memang kita diciptakan untuk bekerja. Coba lihat manusia kalau nganggur pusing kepala. Manusia kalau nganggur itu pikirannya ngawur-ngawur. Manusia kalau nganggur itu merasa tidak punya identitas. Manusia kalau nganggur itu malah membuat hal-hal yang jauh kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Karena pada dasarnya memang manusia diciptakan untuk bekerja. Jadi tidak ada tempat untuk pengangguran. Dan Tuhan juga berkata, kalau tidak bekerja jangan makan. Itu di kitab Titus, bukan? Jadi sebaiknya kalau kita melihat di dalam konsep ini, kerja itu sacred. Kerja itu sesuatu yang terhormat, yang suci. Bukan membeda-bedakan masalah ini rohani atau tidak rohani. Kadang-kadang kita melihat bahwa, oh kalau di dalam gereja bekerja lebih rohani daripada di luar gereja. Kalau kita bekerja di kantor-kantor, kalau kita bekerja di dalam rumah tangga, di dapur sekalipun ya, atau dimanapun, itu adalah sesuatu yang sacred, yang Allah memang panggil kita untuk berkarya dan untuk bekerja. Sehingga Tuhan berkata bahwa lakukanlah apapun juga yang kamu mau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Ya, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak ada masalah suci tidak suci di situ. Kecuali kita bekerjanya jadi pelacur, penjudi dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi kita melihat di dalam konteks ini. Yang selanjutnya, untuk bekerja itulah manusia diperlengkapi dengan berbagai hal oleh Allah, yaitu akal budi, moral, ya, kita memiliki hati, kita memiliki karunia-karunia, ya, kemampuan-kemampuan, yaitu skill-skill, talenta-talenta. Ada yang bisa bekerja menjadi accounting, ada yang bisa menjadi pemusik dan sebagainya, ya. Adalah untuk berkarya bersama dengan Allah, memelihara ciptaan Allah untuk tetap harmonis, untuk tetap terorder. Jadi manusia diciptakan memelihara untuk segala sesuatu bisa berjalan sesuai tatanan yang diciptakan oleh Allah. Namun kita sekarang masuk pada story yang kedua. Sayangnya relasi yang harmonis tadi dirusak oleh manusia oleh karena Opa Adam dan Oma Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka memberontak daripada Allah. Mereka ingin menjadi sama dengan Allah. Dan hubungan yang dirusak itu menjadi suatu ketakutan. Coba bayangkan bahwa begitu mereka jatuh dalam dosa, tadinya mereka begitu harmonis dengan Allah. Waktu Allah datang mereka ketakutan. Mereka cemas dan mereka takut akan mati, ya. Oleh karena memang yang suci tidak dapat bertemu yang tidak suci. Ya, hubungan menjadi rusak dengan juga bukan hanya kepada Allah, kepada diri sendiri. Makanya manusia banyak sekali mengalami yaitu hidup tidak mengerti nilai hidupnya. Dia selalu mencari nilai hidupnya, value hidupnya, integritas hidupnya di dalam berbagai hal. Kalau punya uang, kalau punya nama, kalau punya posisi, kalau punya pekerjaan baik, dia menggantungkan keberadaan eksistensi dirinya itu di sana. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan itu, namun itulah yang hubungan manusia dengan diri sendiri rusak. Maka manusia sering sombong, minder, itu terjadi. Tetapi juga kita melihat bahwa bukan hanya rusak dengan Allah, bukan hanya rusak dengan diri sendiri, tapi rusak juga dengan sesama. Maka Adam waktu dulu mengatakan, wah ini dia tulang daripada tulangku waktu datangnya Hawa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, itu loh Tuhan yang kau kasih itu. Ya, terjadi mereka bertengkar begitu ya untuk saling menyalahkan cari kambing hitam. Jadi di dalam Taman Eden sudah terjadi orang suka cari kambing hitam itu ya, karena dosa yang dilakukan. Dan yang terakhir juga terputusnya hubungan manusia dengan ciptaan. Manusia bukan lagi merawat ciptaan. Manusia mengeksploitasi, manusia merampas segala yang dimiliki dari ciptaan untuk kepentingan sendiri, kerakusan. Maka kalau terjadi banjir, kalau terjadi berbagai masalah-masalah alam, salah satu sebenarnya adalah di mana manusia tidak lagi memelihara seluruh ciptaan yang Tuhan percayakan. Ya, inilah yang pada mulanya sistem-sistem yang terbangun oleh Allah menjadi rusak oleh karena dosa.
Dan iblis melakukannya itu dalam berbagai sisi ya. Jadi kita melihat bahwa dari sini saya merenungkan, dosa bukan hanya masalahnya ya nanti dihukum masuk kepada neraka. Dosa itu begitu mengerikan. Dosa itu merusak seluruh hubungan. Dosa itu merusak tatanan seisi dunia ini. Dosa itu membuat seluruh ciptaan termasuk manusia di dalamnya tidak lagi mengalami shalom daripada Tuhan. Kita lihat ini. Ya, yang terjadi maka adalah kemiskinan, keintiman rohani dengan Allah. Penyangkalan keberadaan tadi saya katakan, tidak tunduk pada otoritas Allah, materialisme, menyembah pada roh-roh lain dan ilah-ilah palsu. Ya, lalu juga manusia itu menjadi miskin dengan dirinya sendiri, belagak seperti Allah, padahal dia mindernya luar biasa. Ya, begitu juga manusia bukan mengasihi sesamanya, merusak sesamanya. Oh, berapa banyak manusia merusak sesamanya. Kita dengar di banyak negara, di Indonesia, di Amerika, rasis, ya, antar agama, dan sebagainya. Manusia lebih suka menghancurkan orang lain. Begitu juga dengan hal-hal kita mengeksploitasi berbagai-bagai ciptaan Allah lainnya. Maka, di sini sekali lagi saya katakan, dosa membuat tidak adanya shalom. Karena manusia memberontak daripada Allah. Dan mengakibatkan bukan hanya nanti, manusia selalu memikirkan, ya kau dengar Injil supaya nanti itu jangan masuk neraka. Padahal justru sejak manusia dalam dosa, itu manusia tidak ada lagi shalom, maka tidak ada kebahagiaan yang kekal, tidak ada lagi, ada banyak ketidakpuasan dalam hidup dunia ini maupun dalam hidup manusia. Sehingga sebenarnya kalau manusia ingin kembali kepada Allah, tidak hanya berpikir, wah nanti kalau aku mati bagaimana bisa masuk surga. Tapi sejak sekarang sebenarnya shalom itu harus dikembalikan supaya dalam hidup di dunia ini kita bisa betul-betul mengalami damai sejahtera bersama Tuhan dan segala ciptaannya. Namun harus diingat bahwa Kristus tetap menopang yang ada dalam firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Ini Ibrani pasal pertama kita lihat bahwa yang menciptakan dunia ini Allah Tritunggal dan Kristus tetap menopang. Jadi, sekalipun ada dosa merusak, tapi Kristus dengan kuasanya mampu untuk terus menopang segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Sehingga walaupun parah, tetap memiliki kebaikan yang tertanam di dalamnya. Akibat dosa bukan hanya manusia yang mengalaminya, melainkan juga seluruh manusia mengalami, seluruh ciptaan yang lain juga mengalami yang namanya di dalam konteks ini, yaitu mengalami kerusakan itu sendiri. Mari kita buka ayatnya secara khusus di dalam bagian ini, di dalam kitab Roma. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ya, Roma 8 ayat 19 kita lihat. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dengan pengharapan, dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, perhatikan kata itu, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita melihat di dalam bagian ini, bukan hanya kita yang mengeluh karena dosa, ya, karena ketidakadaan shalom, tapi juga makhluk dan ciptaan lainnya itu sama-sama mengeluh seperti wanita baru mau melahirkan. Saya belum pernah melahirkan, tapi banyak ibu-ibu pasti sudah pernah melahirkan. Dan memang kalau saya dengar ya, pada waktu mau melahirkan itu katanya sakitnya gitu ya, sangat sakit. Sehingga itulah yang dialami akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Allah, saya suka kalimat begini, Allah membenci dosa,
tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Maka Yohanes 3 ayat 16 itu berlaku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya pada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita perhatikan bahwa sekalipun manusia sudah diusir dari hadapan Allah dalam konteks diusir dari Taman Eden, di sana Allah tetap memelihara hidup manusia. Dan sejak itu juga Allah sendiri yang mengasihi manusia, yang berkarya, sekalipun manusia sudah berusaha menghancurkan misi Allah, menggagalkan misi Allah, Allah tidak akan pernah gagal. Dia melanjutkan misinya. Itu sebabnya kita melihat pada waktu masuk kepada zamannya Abraham, ya, setelah Tuhan memunculkan air bah untuk menenggelamkan segala sesuatu dan hanya meninggalkan Nuh dengan keluarganya, itu namanya the remnant di situ yang tertinggal itu, yang tersisa. Dari sanalah muncul Abraham, dan dari Abrahamlah muncul Kejadian pasal 12. Katanya engkau akan diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan menjadi masyhur. Tetapi kalimatnya dikatakan, dan melalui engkaulah seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Jadi kita lihat di dalam hal ini, bahwa Allah sejak perjanjian lama melanjutkan terus apa yang dihancurkan manusia, melanjutkan untuk memperbaiki, memperbaharui lewat Abraham dan keluarga, lalu lewat kerajaan Israel atau orang-orang Yahudi, dan sampai pada akhirnya lahirlah dari keturunan Israel itu Yesus Kristus, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Berulang-ulang di perjanjian lama, iblis ingin menghancurkan orang Israel. Kita tahu dalam berbagai cara, ya, orang Israel termasuk di kitab Esther termasuk bahwa semua mau dibasmi, itu orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi Allah menjaga mereka. Karena apa? Sebenarnya iblis ingin menghancurkan orang Israel supaya tidak akan terjadi apa yang sudah Allah rancang, yaitu benih yang dari Israel itu akan muncul, dikatakan benih Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Allah memeliharanya luar biasa. Dan pada akhirnya Matius pasal 1, disitulah maka dimulai dikatakan, inilah dia silsilah daripada Yesus Kristus. Karena inilah yang dijanjikan di dalam misi Allah. Inilah menjadi pribadi yang dipanggil oleh Allah untuk memperbaharui, untuk mendatangkan kembali shalom Allah. Kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam Lukas pasal 4, mari kita buka sejenak. Karena ini ada hubungannya jelas dengan Kristus Yesus, saya harus mengajak membuka walaupun selintas karena waktu. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, di sana dikatakan dengan sangat jelas oleh Tuhan, yaitu ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kata mengurapi itulah Mesias yang diurapi. Ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini sebenarnya ayat ini diambil nubuat Yesaya di dalam Yesaya 61. Jadi 700 tahun sebelum Mesias hadir, Yesaya sudah menyampaikan bahwa akan lahir Mesias. Dan pada waktu Yesus membaca ayat itu kembali, dia katakan inilah dia. Yang diurapi itu sudah datang. Dan melalui dia datang, dia mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan dekat dalam arti kata belum hadir, tetapi di situ kalau dalam bahasa aslinya sudah mengatakan the kingdom of God has come but not yet. Sudah datang, tetapi sedang menuju kepada kesempurnaannya. Jadi melalui kedatangan Kristus, disitulah kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia. Melalui kehadiran Kristus,
Kristus, maka dia memanifestasikan kuasa surgawi. Yang sakit disembuhkan, baik secara fisik, yang buta matanya melihat, yang kusta disembuhkan, yang tuli jadi mendengar, yang dirasuk setan dibebaskan, yang kelaparan diberi makan, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan politik, sosial, dan sebagainya. Kehadiran Kristus membebaskan manusia dari semua ketertekanan, dari semua perbudakan dilepaskan, dan ujungnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membebaskan manusia dari seluruh hukuman Allah dan mengembalikan manusia dan seluruh ciptaan ke dalam hubungan dengan Tuhan. Ayat yang mengatakan demikian, mari kita pelajari betul-betul. Saya ingin mengakhiri sebelum bagian yang keempat yang terakhir, yaitu Kolose 1 ayat 20. Ayat ini sangat penting. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 20, Paulus mengatakan, dan oleh dialah, yaitu oleh Kristuslah, perhatikan ya, Bapa atau Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, ini kadang-kadang orang tidak perhatikan kalimat ini. Banyak para teolog mengangkat ini baik-baik, termasuk John Stott, Christopher Wright, dan para teolog lain yang mengatakan bahwa melalui Kristus, Bapa memperdamaikan bukan hanya manusia dengan dirinya, tetapi segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di surga dengan dirinya. Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Jadi disinilah yang kita maksudkan di dalam bagian ini. Bahwa konsentrasi misi Allah tidak hanya kepada manusia, tetapi secara menyeluruh, secara holistik, kepada keseluruhan. Dosa memang diperbuat manusia, tetapi dosa berdampak merusak segala ciptaan. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memperdamaikan manusia dan segala ciptaan di surga di bumi melalui apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Jadi penebusan Allah mencakup seluruh ciptaan. Salib Kristus melalui kematian dan kebangkitannya meletakkan segala sesuatu pada hubungan yang benar kembali untuk seluruh ciptaannya. Nah, itu sebabnya di dalam misi, ya, maka dikenal, kita melihat bahwa misi itu ada 5 tanda yang harus kita perhatikan. Bahwa membawa semua ke dalam ketuhanan Kristus. Itu sebabnya membawa manusia berdosa mengalami pembaharuan, kita perlu melakukan yang namanya penginjilan atau evangelism. Dan supaya mereka setelah menjadi percaya boleh bertumbuh menjadi kokoh di dalam iman percaya dewasa dan makin menyerupai Kristus, maka harus diajarkan kebenaran, teaching di situ. Sangat vokal di dalam gereja untuk mengajar, memuridkan. Jadi tidak melahirkan orang Kristen asal-asalan. Tidak melahirkan orang Kristen yang kanak-kanak, yang selalu hanya maunya diberkati, diberkati sampai mati, diberkati sampai masuk liang kubur. Ya, sebenarnya bukan itu tujuan Allah menciptakan hanya manusia supaya selamat sampai masuk liang kubur, tapi justru manusia dibina, dibangun iman percaya supaya makin dewasa, makin menyerupai Kristus, dan akhirnya diajak bisa bekerja sama dengan Allah untuk melakukan misi Allah. Jadi kalau sampai sekarang banyak orang Kristen masih Kristen bantet, tidak melayani, tidak melakukan misi, dia itu harus bertanya, orang Kristen benarkah saya? Karena kalau kita menanam, saya sekarang ini di musim begini karena pandemik saya banyak di rumah, saya senang menanam pohon-pohonan gitu ya, tanaman-tanaman. Nah, kalau itu benih sudah saya tabur lalu mati ya, maka dia tidak akan berkembang, boro-boro berbuah ya. Begitu juga manusia, kalau rohaninya tidak berkembang, dia menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh yang dipikirin diri sendiri terus. Diri sendiri, memperkaya diri, memperindah diri, memperhebat diri, semua untuk diri. Tetapi justru kalau manusia di-teaching dengan Alkitab, kebenaran, yang juga sabda terus-menerus mendengungkan, mentranslate ke dalam berbagai bahasa, supaya kita itu bertumbuh, menjadi orang Kristen yang kuat, dewasa, dan bekerja bersama dengan Allah di dalam misinya. Ya. Nah, dari sana kita melihat juga bahwa manusia itu di dalam konteksnya kita menjalankan compassion,
memperdulikan sesama kita, memperdulikan mereka yang miskin, baik itu miskin jasmani, rohani, sosial, politik, pendidikan, ya. Sehingga tugas kita bukan hanya sampai pada evangelism, ya. Kalau orang kelaparan, kita injilin aja yuk supaya dia masuk surga, tapi kan enggak. Apakah berarti kita nggak usah kasih makan lalu dia mati saat itu, yang penting dia masuk surga? Itu pemikiran yang salah. Tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya mau bawa orang yang penting nanti masuk surga, emang kita asuransi jiwa begitu ya, kayak orang jualan asuransi begitu ya. Tetapi kita juga memelihara seluruh kehidupan manusia itu di dunia ini. Bagaimana dia orang-orang yang tidak terpelajar sering ditipu, sering mengalami diperbudak oleh banyak orang lain, sering mengalami injustice. Kita betul-betul perlu bekerja untuk membebaskan manusia di dalam hal itu. Kita harus melakukan yang namanya justice itu, keadilan itu. Jadi kalau kita semua yang mendengar di sini kita mendapat pendidikan, maka kita bisa maju, kita bisa berkembang, kita bisa punya kehidupan baik. Banyak orang di luar kita mengalami ketidakadilan. Apakah kita hanya menutup mata waktu melihat begitu banyak orang yang mengalami terus di bawah kemiskinan, terus di dalam pemerkosaan banyak orang, terus di dalam perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Semua ada di depan mata kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Karena sebenarnya kalau kita melihat, setelah mandat budaya tadi di Kejadian pasal 1, maka ada kalimat yang sebenarnya sangat jelas, yaitu mandat di dalam, yaitu bagaimana membawa seluruh bangsa boleh mengalami menjadi murid Kristus. Di dalam hal itulah ada hukum yang terutama, kata Allah, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, akal budi, ya, dan seluruhan hidup kita. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi sebenarnya waktu Israel diberkati Tuhan, itu tujuannya bukan supaya orang Israel berkelimpahan berkat sendiri, tetapi justru berkat yang diberi itu supaya disalurkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam berbagai-bagai hal mengalami pergumulan-pergumulan besar. Maka muncullah di sana orang-orang seperti Yusuf yang menyediakan orang ekonomi yang menyediakan bagaimana makanan bisa dipersiapkan 7 tahun kelaparan. Bagaimana Tuhan memunculkan seorang seperti Esther yang membebaskan orang Israel dari kematian. Munculnya Daniel sebagai pegawai-pegawai negeri di kerajaan Babel untuk orang Israel. Jadi kita melihat di dalam bagian ini semua, baik para hamba Tuhan, para profesional Kristen, ibu rumah tangga punya peranan di dalam menjalankan misi Allah. Yang terakhir, creation, ya. Creation di dalam hal ini ciptaan, lingkungan ini juga kita sungguh-sungguh perlu memeliharanya. Ya, di dalam hal ini itu sebabnya Indonesia yang apalagi diberikan begitu subur oleh Tuhan. Kalau dikatakan melempar sesuatu aja bisa tumbuh gitu ya. Kalau lempar sesuatu di Singapura belum tentu tumbuh, saudara. Ya, jadi kita diberi anugerah luar biasa. Justru dalam pandemik ini, kesempatan kita betul-betul berkarya memproduksi barang-barang Indonesia yang selama ini didiamkan. Kita punya skill. Justru saya melihat bahwa pandemik ini sebenarnya memaksa kita untuk betul-betul menggunakan seluruh kepintaran kita, ilmu kita, talenta kita, untuk mempergunakan seluruh alat bahan-bahan baku yang ada di alam Indonesia ini untuk Indonesia dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan kita melihat ya, ini yang saya akhirnya kita lihat bagaimana hubungan antara gereja dengan masyarakat dan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, jadi di dalam gereja kita membangun kehidupan, tetapi pandemik yang membuat kita ini sekarang tidak boleh ke gereja harusnya menjadi kesempatan kita melihat orang-orang di luar gereja. Supaya kita serving society, melayani masyarakat, dan juga melayani ciptaan yang lain. Maka kita di dalam hal ini, dalam picture yang besar ini, kita bisa mentransformasi melalui relationship yang kita kerjakan. Merestore, bersama-sama dengan Kristus, kita merestorasi semua yang dirusak untuk diperbaiki di dalamnya. Ya.
Tetapi kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita penting berkolaborasi sebagai tubuh Kristus. Yaitu kita perlu melakukan restorasi dalam fokus pada visi kerajaan Allah. Kita perlu membangun integritas hidup kita, kejujuran, kerendahan hati, kasih, ketekunan, kesabaran. Karena ini modal-modal penting di dalam melakukan restorasi. Kalau hanya terus pikirin diri sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menolong yang lain. Kita perlu juga bersandar kepada Allah, karena Allah lah yang dapat memberikan kuasanya. Tetapi juga kita perlu belajar berani membayar harga. Di dalam masa-masa pandemik luar biasa Martin Luther tidak berlari dari kotanya. Tapi dia berkata, dia dan keluarganya justru merawat orang-orang yang kena pandemik. Bahkan rumahnya dijadikan tempat perawatan. Dia mendoakan, dia membagikan Injil, tapi dia merawat kesakitan mereka. Dia bilang memang kemungkinannya ada besar, kita bisa juga mati. Tetapi kematian bukan lagi menakutkan, karena sebenarnya kematian di dalam Kristus itu adalah istirahat yang membawa kita pada ke dalam kehidupan kekal ke depan. Tapi bukan berarti bahwa semua orang yang kena COVID kita masukkan ke rumah kita, ya bukan begitu maksudnya tentunya ya. Kita perlu bijaksana. Tapi kita perlu do something di dalam pandemik ini. Tidak hanya diam, hanya pikir bagaimana supaya saya sehat, orang lain terserah begitu. Kita perlu pikirkan lebih jauh. Ya, yang terakhir sekali kita masuk kepada yang namanya consummation atau penyempurnaan, completion, yaitu di mana apa yang Allah kerjakan melalui Kristus dan turunnya Roh Kudus mengempower gereja itu bekerja bersama-sama dengan Allah melakukan restorasi. Memang ya, kita melihat yang kita kerjakan itu tidak akan sampai sempurna, tetapi ingatlah, bekerja bersama Allah, tetapi Allah yang akan menyempurnakan keseluruhannya. Ayat berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maka ia yang memulai, ia yang meneruskan, dan dia juga yang akan menyelesaikannya. Nah ini nanti ayat ini terakhir saja kita baca Bu Julia ya, karena waktu. Jadi kesempurnaan shalom seperti apa? Ya, tadi saya katakan di awal penciptaan, diakhiri dengan penciptaan baru. Ya, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, begitu dan sebagainya. Itulah sebenarnya misi Allah dan di sanalah berakhir misi Allah. Terima kasih.